Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan saudara yang selalu mengikuti pelayanan firman Tuhan. Kita awali seluruh aktivitas bersama Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bandingkan Roma 11 ayat 36. Untuk itu, jangan lewatkan satu hari pun tanpa mendengar firman Tuhan. Mari mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah firman yang memberi kehidupan, dan oleh sebab itu, beritahukanlah firman-Mu kepada kami, supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan hidup kami, supaya kami tidak lagi berjalan di kegelapan dunia ini. Untuk itu, biarlah kebenaran firman diberitahukan saat ini, supaya kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Haleluya, amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang dibaca dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-5. Sekali lagi, Yohanes 21 ayat 1-5 begini dikatakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, kita masih berada di tengah suasana sukacita Paskah, kebangkitan Yesus. Bukti dari kebangkitan Yesus, ia menampakkan diri kepada banyak orang, antara lain kepada ketujuh murid, sebagaimana yang difirmankan dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 dan 2. Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dan dua orang murid yang lain. Ketika mereka berada di pantai Danau Tiberias, atau disebut juga Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret, nanti dibaca di Yohanes 6 ayat 1, Lukas 5 ayat 1, dan Bilangan 34 ayat 11. Para murid kembali ke pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan, penangkap ikan. Sepanjang malam mereka bekerja keras, namun tidak menangkap apa-apa. Ayat 3 mencatat, ketika hari mulai siang, Yesus datang menampakkan diri kepada mereka dan bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka tidak dapat mengenal Yesus. Mereka lupa dengan suara yang banyak kali mereka dengar sewaktu mereka bersama dengan Yesus. Ayat 4 mencatat bacaan kita. Sahabatku di dalam Tuhan, sesudah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada ketujuh murid ketika mereka kembali ke pekerjaan asal mereka, yaitu sebagai nelayan, sebagai penangkap ikan. Para murid ini punya pengalaman tentang laut. Mereka tahu waktu yang tepat untuk menangkap ikan, yaitu waktu malam.
Makanya mereka melaut waktu malam, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Pengalaman, keterampilan, keahlian kita tidak berarti tanpa kehadiran Tuhan. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu penampakan kehadiran Yesus di hidup ini, di tengah aktivitas kita sangat dibutuhkan dan sangat menentukan keberhasilan, kesuksesan dari apa yang kita kerjakan. Dia hadir dan dia peduli terhadap apa yang kita butuhkan. Makanya dia bertanya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dialah pemilik dari semua yang kita butuhkan, termasuk lauk pauk. Langit dan bumi serta segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Mazmur 89 ayat 12 mencatat. Untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita diajak cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 6a mencatat. Penampakan kehadiran Tuhan di hidup ini mendorong kita semakin taat dan setia melakukan perintahnya. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Di mana ada ketaatan melakukan perintah Tuhan, di situ ada mujizat. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami dalam nama Yesus. Dan kami mohon dalam nama Yesus, tolonglah kami sebagai umat Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike dalam melaksanakan berbagai aktivitas di bidang kami masing-masing. Beri roh ketaatan, kepatuhan melakukan perintah Tuhan, sehingga apapun yang kami mau kerjakan di bidang kerja yang kami geluti, itu dapat dilakukan dengan baik dan sukses, datangkan berkat, datangkan kemujuran, karena kami taat melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Dan jaga bentengi kami sebagai umat Tuhan, supaya kami tetap aman dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Kami tetap sehat, terhindar dari penularan virus corona. Kami tetap ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dan diberkati semua umat Tuhan di mana saja yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari Bukit Moria Rike melalui YouTube yang ada. Biar semua yang mengikuti semakin diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Dan para perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, dan bahkan yang ada di semua lini pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, yang ada di aras jemaat, yang ada di aras wilayah, di aras sinode, tolong kami supaya kami dapat melaksanakan kerja pelayanan, mengakhiri periode pelayanan di tahun ini dengan baik, dan bahkan dapat mempersiapkan kerja pelayanan di periode ke depan melalui tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Sensus jemaat, penataan jemaat, pemetaan dan penetapan kolom sampai pada proses pemilihan, baik di aras jemaat, di wilayah, di sinode, supaya semua yang kami mau lakukan semua bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan tolong berkati semua program yang mau dilaksanakan oleh pemerintah kami, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini. Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur, dan semua jajaran yang ada, buat sukses untuk pelaksanaan vaksinasi
kepada seluruh masyarakat, biar seluruh masyarakat dapat menopang semua program pemerintah yang ada, supaya sukses, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan Tuhan tolong kepada seluruh masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi warga jemaat, warga masyarakat, biar secara bersama pemerintah dapat berupaya untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat yang ada, khususnya warga jemaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu Bapa. Engkau bertindak demi keagungan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku di dalam Tuhan, demikian pelayanan firman Tuhan. Terima kasih kepada semua dari mana saja, dari berbagai tempat yang tetap setia mengikuti pelayanan firman Tuhan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara. Kami selalu doakan Tuhan berkati saudara, dan saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara, mari ikuti terus supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, shalom. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.